Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat malam. Ketika salat malam itu kakinya bengkak. Bapak Ibu pernah sholat malam sampai kaki bengkak? Kaki saya bengkak juga tadi karena lama naik pesawat dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Balikpapan, dari Balikpapan ke Tanjung Selor. Ya Rasulullah, kata ibu kita Aisyah, lima fa'alta hadza, mengapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Maksudnya kenapa engkau sholat sampai kakimu bengkak? Hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kakinya. Kenapa kakinya bengkak? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang, darahnya turun sampai ke bawah. Lima fa'alta hadza, kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang sudah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa engkau sholat sampai kakimu bengkak? Jawab Nabi satu, afala akuna abdan syakura, aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur, bukan bercukur. Menjadi hamba Allah yang menjadi hamba Allah yang bersyukur. Itulah tema kita pada malam hari ini yang tertulis di baliho di depan. Judulnya adalah syukur. Qalilan ma tashkurun, sedikit di antara kalian yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit di antara hambaku itu yang bersyukur. Malam ini semua yang hadir ini adalah orang-orang yang bersyukur. Jadi cara bersyukur itu bagaimana? Ada orang mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Itu bukan bersyukur, itu nyanyi. Cara bersyukur itu adalah, inilah yang mau kita bahas pada malam hari ini, adalah menggunakan seluruh nikmat yang diberikan Allah ini sebagai ibadah. Itulah syukur. Punya anak dijadikan sebagai qari, membaca Al-Quran, suaranya Masya Allah tabarakallah, idgham ikhfa'un qalqalahnya, tahsin tajwidnya, nagam lagu bayati sobasika nahawan jahar karasnya. Mau tak Bapak Ibu punya anak seperti Ananda Qori kita tadi? Emaknya dulu lihat gimana. Al-madrasatul ula, ibu adalah sekolah yang pertama. Sebelum masuk TPQ, sebelum masuk TK, sebelum masuk SD, sebelum masuk SMP, sebelum masuk SMA, sebelum masuk pesantren, sebelum S1, S2 dan S3, sekolah yang pertama adalah ibu. 100%, 200%. Siapa yang tak percaya bisa tanya langsung ke Ananda kita. Pastilah ayah ibunya mendidiknya dengan baik. Akhirnya kita menikmati suaranya malam ini, Masya Allah tabarakallah. Doakan supaya anak Ustadz Somad bisa seperti beliau.
Anak kita semuanya Ustaz, anak semuanya. Bersyukur diberikan Allah Subhanahu wa taala anak. Tak terhitung tak berapa jamaah yang meminta air putih, minta doa. Ustaz Abdul Somad, tolong doakan saya biar supaya bisa punya anak. Ustaz Somad, umur muda berapa? 40 tahun. Belum punya anak? Belum. Loh, kenapa? Belum nikah. Gimana mau punya anak sudah nikah? Nikah dulu. Saya udah nikah Pak Ustaz, belum juga punya anak Pak Ustaz. Sulitkah bagi Allah untuk mengirimkan seorang anak? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Orang susah mau punya anak bukan main. Dia nikah Januari, April lahir. Itu bukan mudah, itu married by accident. Ya Allah, jaga anak-anak muda kami jangan sampai berzina. Jaga keluarga kami jangan sampai pacaran. Mudah-mudahan yang pacaran malam ini putus. Nikmat masa muda. Syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang masa mudanya dipakai untuk beribadah kepada Allah. Yang mengawal saya dari mulai mobil sampai ke depan ini kanan kiri anak muda semua. Inilah anak muda yang mensyukuri nikmat Allah. Masa muda yang lain sibuk narkoba, yang lain masa mudanya sibuk dengan zina, yang lain masa mudanya sibuk dengan ganja. Tapi ada anak muda yang sibuk mengawal para alim, para habaib, para ulama. Ini anak muda yang bersyukur. Orang tua Pak Ustaz, orang tua nggak usah bersyukur, malaikat maut udah dekat. Anak-anak muda ini hawa nafsunya bergelora, kulitnya masih tegang, wajahnya masih muda, darahnya masih mendidih. Orang ngajak dia malam ini pacaran, ayo kita pergi jalan-jalan ke tepi pantai, ke tepi laut. Tidak, aku mau mengawal Ustaz Somad. Katakan tidak pada pacar. Terus nanti habis pengajian kita lanjut. Ini anak muda yang nafsunya masih nafsu lawwamah, nafsu yang masih terombang-ambing, tergantung SMS-nya kemana. Ayo pengajian, ayo pacaran, ayo zikiran solawatan, ayo dugem mabuk, oke. Maka kita minta kepada Allah supaya anak muda ini diberikan Allah istiqomah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Anak muda yang selamat masa mudanya disebut dalam Al-Quran, dibaca tiap malam Jumat, Ashabul Kahfi. Fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Anak-anak muda yang beriman kepada Allah, ditambah Allah hidayahnya. Nabi Muhammad SAW itu bukan lahir langsung tua, dia anak muda, gagah perkasa. Kalau jual barang-barang laku keras, sampai akhirnya yang punya barang-barang itu heran. Kenapa setiap dia yang bawa barang ini laku terus? Siapa namanya yang bawa ini? Itu dia orangnya. Mana dia yang bawa, setiap dia bawa barang ini laku banyak, tidak seperti yang lain? Itu dia orangnya. Dia belum pernah ketemu. Nama perempuan yang punya barang dagangan itu namanya Khadijah, orang kaya, bangsawan, tinggal di Makkah. Barang-barang ini dibawa oleh seorang pemuda yatim piatu bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap barang ini dibawa laku keras. Akhirnya Khadijah penasaran, mana orangnya yang jual barang ini? Ditunjuk, itu orang.
pantasan barangnya laku keras, orangnya ganteng, wajahnya bercahaya. Tala'al badru alaina. Begitu juga dengan anak-anak muda sekarang. Mana ini yang jual kok nggak laku-laku? Itu orang tersan. Nabi Muhammad SAW pun menikah dengan Khadijah. Maharnya isruna bakarah, 20 ekor onta. Satu onta harganya 50 juta kali 20 ekor sama dengan 1 miliar. Jadi cara mensyukuri perempuan, dapat perempuan yang solehah, takut kepada Allah, cantik, bangsawan, taat. Bagaimana cara mensyukurinya? Muliakan dia dengan mahar 1 miliar. Setuju? Mestinya jawabnya tadi tidak setuju. Kalian jawab setuju, siap-siaplah jadi jombloan sejati. 1 miliar guys. Perempuan yang paling bagus adalah aqalluha mahran, yang paling murah maharnya. Itulah yang paling bagus. Ceramah mesti seimbang. Kalau kita mau memuliakan perempuan, ceritakan Nabi menikah dengan Khadijah, maharnya 1 miliar. Tapi kalau untuk menjaga stabilitas kepemudaan nasional, jangan sampai rusak harga mahar di Balikpapan gara-gara ceramah Abdul Somad. Nanti pas mau datang ceramah ditolak, tolak Abdul Somad. Kenapa? Merusak harga mahar. Ustadz provokator. Kami yang jomblo-jomblo ini menjadi zombie. Jadi sebagai seorang anak muda, persiapkanlah duit banyak-banyak untuk mensyukuri dapat perempuan yang solehah. Sebagai orang tua, mensyukuri dapat menantu yang soleh, maka turunkan maharnya. Berjumpa anak muda yang soleh, menawarkan mahar yang banyak. Bertemu dengan mertua yang soleh, menawarkan anak gadisnya, cukup kau nikahi anakku dengan membacakan surat Ar-Rahman. Sayangnya itu cuma ada di sinetron religi bulan Ramadan. Yang ada sekarang adalah orang tua yang menjual anak gadisnya, dia pasang tarif mahal-mahal. Datang anak muda menawar semurah-murahnya, sudah ditawar harga nggak turun, tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Sudah kupinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu ku bawa lari. Jadi masalah kita sekarang adalah masalah kesolehan. Makanya anak-anak itu diminta dalam doa, Rabbi habli minas sholihin. Begitu cara mensyukuri anak. Masukkan dia ke tahfiz Quran, dengarkan suaranya baik-baik. Anak saya ini suaranya bagus, datangi qori nasional di Balikpapan. Ini anakku, tolong. Anak saya ini suaranya tak bagus Pak Ustadz, tapi hafalannya bagus, jadi hafiz Quran. Anak saya ini hafalannya kurang Pak Ustadz, tapi suaranya bagus, jadi qori. Anak saya ini Pak Ustadz hafalannya kuat, suaranya bagus, Kiai Haji Muammar ZA. Anak saya ini Pak Ustadz otaknya nggak kuat, suaranya tak bagus, mungkin kaligrafinya bagus. Berapa banyak orang otaknya tak kuat, suaranya tak bagus, tapi kaligrafinya cantik. Anak saya ini Pak Ustadz suaranya tak bagus, otaknya tak bagus, tulisannya tak bagus. Mungkin dia punya bakat lain. Tidak ada anak bodoh, karena setiap anak pasti diberikan Allah kelebihan-kelebihan. Makanya jangan kau pukul kepalanya, hei bodoh. Mungkin dia bodoh matematika, tapi dia menjadi penulis sastra. Orang nulis sastra nggak perlu matematika. Mungkin dia bodoh biologi, tapi dia cerdas dalam bidang yang lain, komunikasinya bagus. Allah berikan kelebihan. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang putih, ada yang hitam. Jangan lihat itu semua, tapi lihatlah siapa yang mengirimkan anak ini. Aku tak pernah minta kau jadi anakku.
Si anak pun menjawab, aku pun tak pernah minta kau jadi emakku. Allah yang mengirimkan ruh itu, dibawa oleh malaikat. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, 40 hari dalam rahim dalam bentuk nutfah, cairan sperma. Summa yakunu 'alaqatan mithla dhalik, berubah menjadi darah 40 hari. Summa yakunu mudghatan mithla dhalik, berubah menjadi daging 40 hari. 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging. Summa yursalul malaku, datang malaikat mengirim ruh. Ditiupkan ruh Abdul Somad ke dalam perut perempuan di pulau Sumatera. Itu bukan pilihan saya, itu pilihan siapa? Allah. Bapak dikirimkan ke dalam rahim perut orang Kalimantan, pilihan siapa? Pilihan Allah. Jadi jangan pernah mengejek anak, dan anak jangan pernah mengejek orang tua. Syukuri dapat anak, syukuri punya orang tua. Ini banyak anak-anak yang tidak bersyukur sama orang tua, gara-gara kamulah aku pesek. Ini takdir, beb. Ini ketetapan Allah. Apa pernah dulu malaikat datang mengirimkan kertas kosong multiple choice, kau mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Tidak ada. Itu semua pilihan Allah Subhanahu. Maka kita tidak boleh mengejek orang karena sukunya, mengejek orang karena warna kulitnya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak pernah menengok bentuk tubuh kamu. Tapi saya ini orangnya gemuk Pak Ustadz, saya selalu diejek-ejek orang. Saya kasihkan dalil ayat bagi orang yang gemuk. Fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, maka dia diridhai Allah. Tapi yang kurus jangan tersinggung. Data dari PBB bahwa orang yang kurus adalah orang sehat. Itu bagi yang kurus. Yang gemuk, bacakan ayat tadi. Hidup ini sebetulnya simpel dan sederhana. Yang ribet itu adalah mendengarkan omongan tetangga. Hidup ini sebenarnya tidak sulit, tidak payah, tidak ribet, tidak jelimet. Yang sulit itu adalah komentar orang di Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Betul? Maka jalani saja hidupmu, syukuri apa yang diberikan Allah. Syukuri apa adanya. Saya karena dalam masjid tidak mengajak jamaah nyanyi. Kalau di tanah lapang 3 album kita selesai. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak menjadi orang tua yang bersyukur dapat anak. Masukkan anak ke sekolah agama sehingga dia menjadi anak berbakti pada orang tua. Saya sebagai anak bersyukur punya orang tua. Kenapa? Dia sayang sama saya. Disekolahkannya saya, dimasakkannya pulut pakai kunyit warnanya kuning, di atasnya diambilnya kelapa, dibelah, diparut, dicampur gula merah, diletakkannya di atas pulut, diserahkannya saya ke guru mengaji, juara musabaqah tilawatil Quran di Makkah Al-Mukarramah 1986, namanya Ustadz Armawi Abdurrahman. Emak saya perempuan biasa, datang menjumpai ulama juara internasional. Ustadz, ini anakku namanya Abdul Somad, ini pulut kuserahkan anakku kepada Ustadz, ajarlah dia Al-Quran. Sekarang orang tua tak pernah mau menyerahkan anak kepada ulama, tak pernah mau mendekatkan anak kepada guru. Anak didekatkan dengan gadget. Akhirnya anak sibuk dengan Spiderman. Dulu anak-anak kalau jumpa Ustadz cium tangan, anak-anak sekarang jumpa Ustadz, nah kata. Keluar sarang laba-laba.
Nggak boleh Spiderman Pak Ustadz. Boleh, silakan, tapi Spiderman yang tidak tinggal sholat subuhnya. Besok bapak pakai, kalau anaknya suka Spiderman, bapak pakai baju Spiderman, azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua anak-anak akan cerita, ternyata Spiderman sudah azan sekarang. Itu coba lihat orang tua yang cerdas itu, dibuatnya berbaris di kamar anaknya. Anaknya pulang sekolah, diketuknya pintu, orang tuanya sembunyi di dalam, tapi kunci dibuka. Lalu si anak pun masuk ke rumah, kok nggak ada orang? Masuk dia ke kamar, terkejut dia, di kamarnya sudah disusun oleh orang tuanya. Imamnya Hulk, di belakang ada Naruto, ada Batman, yang sop paling belakang Wonder Woman. Bahasa anak tidak bisa pakai ceramah, nggak bisa anak-anak dikumpulkan ya ayyuhallazina amanu, bisa pakai bahasa bilisani qaumihi. Alhamdulillah saya baru pulang dari Yogyakarta, dibeli komik. Ustadz Somad, ini komik ini apa isi komik ini? Buang-buang waktu aja. Rupanya isi komiknya adalah tentang tokoh-tokoh pahlawan nasional yang dalam teriakannya mengusir Belanda adalah kalimat Allahu Akbar. Anak-anak kita mesti dikenalkan dengan tokoh-tokoh nasional supaya dia cinta NKRI dan dia juga cinta agama. Tak dapat dipisahkan antara agama dengan kebangsaan. Hubbul watan minal iman, bukan hadis Nabi, kata-kata hikmah dari para ulama. Ini mensyukuri nikmat anak. Mensyukuri nikmat anak itu bisa kalau tidak ada ayah ibunya. Gak ada. Ibu syukuri nikmat punya suami. Suami kau mana? Itu yang lisut itu. Gimana kau ketemu dengan suamimu dulu? Salah sambung. Kau gimana ketemu dengan suamimu dulu? Itulah ditangkap security. Syukuri dia orang yang baik-baik. Almar'atus salihah, perempuan yang salihah, allati tu'inu ala imanihi, yang dikirim Allah untuk menjaga iman bapak dan ibu. Ini bapak-bapak malam ini bisa datang pengajian kan karena ibu salihah kan? Coba ibu nggak salihah, papa mau kemana? Mau ngaji pengajian, gayamu jadul. Pakai dong celana jeans yang sobek-sobek kayak habis ngebut. Ayo kita ke mall, masa ke masjid? Nanti ke masjid udah agak-agak pikun dikit. Ini ibu-ibu bisa datang ke pengajian malam ini karena suaminya soleh kan? Coba kalau suaminya nggak soleh, nggak mungkin bisa dapat izin pengajian. Papa, aku mau pengajian. Kemana? Ke masjid. Siapa ustadznya? Ustadz Somad. Jangan ngaji, ustadz radikal. Ngapain diterima di Balikpapan, di Singapura aja diusir. Tapi karena suaminya orang yang soleh. Mau kemana? Mau ke masjid. Siapa yang ceramah? Ustadz Somad. Pergilah adinda. Abang nggak ikut, abang masih ada janji main gaple dulu. Syukuri nikmat punya suami, punya istri. Berapa banyak orang yang ingin nikah nggak ketemu jodoh, tapi bapak ibu ketemu. Aku tak pernah mencarimu, kau tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Amin. Udah dapat kok. Syukuri nikmat bisa bersahabat dengan orang baik-baik. Kalau kau punya teman yang mengingatkan tentang sholat berjamaah, punya teman mengingatkan tentang tawasobil haq wa tawasobil sab, punya teman yang masih istiqomah malam-malam miskol ngajak tahajud, punya teman yang sampai hari ini istiqomah ngirimkan link-link ceramah, pegang dia erat sampai mati. Kenapa? Karena kalau sudah mati kau tak bisa megang dia lagi. Tapi kalau temanmu hanya ketika uangmu banyak,
ketika jabatanmu tinggi, ketika kau terkenal, sampai disitulah ternyata persahabatan, berteman di balik papan, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Nih, jaga teman ini, buat grupnya, buat menjadi komunitas. Yang penting kita bisa bersahabat. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ustaz Somad, ya, dia selalu miss call saya tengah malam ngajak tahajud. Bagus, berteman terus dengan dia. Tapi dia laki-laki Pak Ustaz. Kamu, saya perempuan. Oh, tapi kami pacarannya Islami kok Pak Ustaz. Mana ada pacaran Islami? La yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'adhi mahramin. Tak boleh berhubungan laki-laki perempuan yang tak mahram. Saya nggak punya kakak laki-laki Ustaz. Dia udah seperti kakak saya. Dia udah macam abang saya. Dia udah macam saudara kandung saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Kami hubungannya cuma miss call aja kok Pak Ustadz, cuma ngajak sholat kok, cuma ngajak pengajian kok, manggilnya aja Islami, ya akhi ya ukhti. Bulan kedua, ya umi ya abi. Bulan ketiga, ya almarhum ya almarhumah. Kalau memang kau bersyukur, putuskan hubungan itu, lanjutkan dengan yang halal. Kupinang kau dengan bismillah. Jangan biarkan setan masuk dalam hubungan kalian yang baik, karena cinta adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Bisa orang dipaksa untuk mencinta? Tidak. Oh, kalau begitu cinta itu anugerah Allah. Ya. Kalau begitu cinta itu halal. Halal. Kalau gitu pacaran itu halal. Haram. Apa bedanya? Cinta yang terbetik dalam hatimu anugerah Allah, tapi aksi setelah itu berubah menjadi haram, bisa menjadi halal. Kapan dia menjadi halal? Ketika kau datang ke rumah bapaknya. Tapi jangan mentang-mentang udah habis dengar ceramah ini lalu langsung pulang petantang petenteng, assalamualaikum. Enggak begitu juga. Bawalah para alim, para ustadz, tokoh masyarakat, minta pinangkan. Jangan kepedean datang sendiri, ditolak kalian mentah-mentah. Ustaz kok tahu? Saya pernah kena tolak. Bawa ustaz, bawa imam, bawa tuan guru, bawa kiai. Saya aja dulu saya bawa kiai, kiai yang ngomong, saya diam aja. Kata kiai, Somad ngomong, kamu kalau di mimbar ceramah ngomong. Enggak kiai. Kan kiai ngomong, kita jangan ngomong, kita diam aja. Kita angkat juru bicara. Oh kalau gitu Ustadz lah besok saya bawa sebelum pergi ke Tanjung Seler untuk Minang. Jangan. Kalau saya kalian bawa nanti saya yang diterima. Nah, syukuri nikmat cinta, karena tak semua orang diberikan nikmat. Ada seorang laki-laki namanya Qais. Siapa namanya? Qais. Diberikan Allah cinta ke dalam hatinya. Cinta itu adalah nikmat yang diberikan Allah, tertancap dalam tangkai jantung seorang laki-laki bernama Qais. Akhirnya dia tak ada melihat perempuan yang cantik di dunia ini kecuali Laila. Akhirnya dia tergila-gila, maka dia dipanggil dengan Laila Majnun, artinya gila dengan Laila. Sampai-sampai setiap perempuan nampaknya Laila. Tak ada perempuan lain kecuali Laila. Tapi bapak Laila tidak mau menikahkan dia. Sampai akhirnya dia gila, dan dia termasuk orang yang sembuh karena didoakan di samping Ka'bah. Begitu ditulis oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam muzakkiratnya. Di antara orang yang sembuh di dinding Ka'bah adalah Qais. Walaupun tak jadi dia menikah, tapi syair-syairnya itu menjadi saksi. Andai dia jadi nikah, mungkin syairnya tak ada. Andai dia jadi nikah, apa yang terjadi? Anaknya banyak. Tak jadi nikah, syairnya banyak. Sampai hari ini kekal abadi. Sampai akhirnya suatu hari dia ditanya, Qais, iya, kalau ada dua pilihan, dunia beserta isinya dengan Laila, kau pilih mana?
Apa kata Qais? La ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfa li balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Debu menempel di sendal Laila lebih indah daripada dunia beserta isinya. Itu belum ada orang Balikpapan segila itu. Jadi makanya kalau sudah ada, bagaimana dengan orang tua yang mensyukuri calon menantu yang baik, anak muda, sholatnya nggak tinggal, hanya saja kekurangannya pada rezekinya saja. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu. Kalau datang ke rumahmu, Bu, kalau datang ke rumahmu makcik, kalau datang ke rumahmu Pak, kalau datang ke rumahmu Om, seorang laki-laki, tardawna dinahu, baik agamanya, wa khuluqahu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anak gadismu. Kalau tidak kau nikahkan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi kerusakan yang maha dahsyat. Maka syukuri, ini nikmat besar. Tidak semua orang bisa didatangi begini. Jangan sampai nanti setelah pilih dapat pecandu narkoba, mabuk sakau, anaknya nggak tahan, nangis, undang ustadz, mau mediasi. Apa yang mau dimediasi? Dia galau. Ustadz ceramah, marilah kita takut kepada Allah. Dia senyum sendiri. Rupanya dia sakau. Saya berapa kali bolak-balik dipanggil orang, Ustadz Somad, besok kita datang ya ke rumah makan. Acara apa? Saya mau ketemu dengan Ustadz bawa anak saya. Oh, saya nggak mau di rumah makan, nanti kena fitnah. Di mana? Di masjid. Sampai ke masjid, ini siapa? Ini anak saya Pak Ustadz, dokter di rumah sakit, sudah kerja, punya rumah, punya mobil, mapan ekonomi. Apa masalahnya? Lakinya sakau pakai narkoba Pak Ustadz. Dulu kenapa diterima? Itulah Pak Ustadz, kurang fit and proper test. Hanya karena ngelihat mobilnya datang mahal, rupanya rental. Hanya karena dia datang ganteng, 10 tahun berubah. Tapi ada satu yang kekal abadi, tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas. Apa dia? Din, agamanya. Wa khuluquhu, akhlaknya. Walaupun rupanya agak kurang-kurang ganteng dikit, tak apa-apa. Walaupun rezekinya agak kurang-kurang dikit, ia kunu fuqara, kalau dia fakir, kalau dia susah, yughnihimullah, Allah akan memberi dia rezeki. Allah memberi rezeki. Ya Razzaq, wahai engkau memberikan rezeki. Ini sekarang orang sudah rusak pandangannya. Asalkan kaya, punya jabatan, status sosial di masyarakat hebat, terima. Dia tak tahu bahwa anak perempuanmu belum tentu bahagia dengan itu semua. Yang saya omongkan ini betul apa salah? Terserah, andai semua bilang salah, saya nggak peduli. Betul kata Allah, betul kata Rasulullah, betul dalam Quran, betul dalam hadis, betul kata ulama, saya sampaikan. Semua orang mengatakan tak betul. Kalau betul kata Allah, saya sampaikan. Orang benci dengan saya, ditinggalkannya saya, nggak masalah selama kamera masih hidup. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa in tuti' aktsara man fil ardi, kalau kau ikut kebanyakan orang di dunia ini, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan membuatmu sesat dari jalan Allah. Kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Yang istiqomah salat di masjid apa? Nurul Qamar, nur cahaya, Qamar bulan, Nurul Qamar cahaya bulan. Mana yang lebih hebat, cahaya matahari apa cahaya bulan? Tergantung siang apa malam. Kalau siang mana ada cahaya bulan. Jadi tepat memang ngundang saya malam di sini karena dia Nurul Qamar. Masya Allah, tabarakallah. Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun.
ya jamil wa jamil wa jamil sidnan nabi qamarun. Kenapa Nabi itu disebut cahaya rembulan? Karena Makkah waktu itu gelap gulita, sampai akhirnya datanglah rembulan terang benderang, maka disebut dengan tala'al badru, tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Maka dia disebut dengan bulan. Ada seorang perempuan namanya Sofia. Siapa namanya? Sofia artinya tulus, suci, murni, bersih. Sofia punya ayah namanya Huyai. Huyai punya ayah namanya Akhtab, orang Yahudi. Datanglah Sofia cerita ke ayahnya, ayah, ya, aku mimpi. Apa mimpimu? Aku tadi malam memangku bulan. Langsung ditempeleng sama ayahnya, kelopak, keluar darah di bibirnya. Kenapa? Karena makna mimpi memangku bulan artinya menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya yang Yahudi Huyai bin Akhtab tahu bahwa anaknya ini nanti memangku bulan akan menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Dia benci, dia marah, tapi takdir Allah tak dapat ditolak. Akhirnya Sofia menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad, sekarang Nabi kan nggak ada lagi, ya. Jadi kalau ada di antara kami yang perempuan ini mimpi mangku bulan, menikah dengan ulama. Kenapa? Karena al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Saya nggak maulah punya mantu ulama, Pak Ustadz. Kenapa? Ulama itu kan SAG, sarjana alam gaib. Kamu jangan sekolah agama, kamu jangan masuk pesantren, nanti mau makan apa? Seorang anak sekolah agama numpang di rumah tantenya, karena dia dari kampung merantau ke kota, numpang di rumah tante. Lihat tuh anak tante SH, lihat tuh anak tante SE, lihat tuh anak tante dokter. Ngapain kamu sekolah agama? Mau makan apa? Hari berganti, musim berubah. Sekarang apa yang terjadi? Si tante numpang di rumah keponakannya yang sekolah agama. True story, kisah nyata. Kenapa? Anak yang jadi hebat, yang kaya, tak peduli karena tak tahu agama. Rupanya rezeki dijamin Allah. Keponakan yang dulu diejek, diremehkan, sekolah pesantren, nasibnya baik, dibukakan Allah rezeki, punya pondok pesantren, santrinya ribuan. Sekarang bahagia, numpang di rumah keponakan. Bisa dibuatkan sinetronnya, judulnya Tante Durhaka. Banyak orang sekarang lambungnya dekat dengan otaknya. Diciptakan Allah otak itu di atas, lambung itu di bawah. Enggak Pak Ustadz, kawan saya lambungnya di bawah, otaknya di bawah juga. Tuh, kok bisa otaknya di bawah? Di sini Pak Ustadz. Otak itu ditinggikan di atas, jantung di tengah, lambung di bawah. Jangan kau satukan antara otak, jantung dan lambung, sehingga yang kau pikirkan lambung, yang kau renungkan lambung. Sehingga orang kalau kenalan pertama, kau kerja di mana? Kau makan apa? Gajimu berapa? Kau makan apa? Kalau hidup cuma untuk makan, bagus kau jadi kucing Anggora. Kasih makan, lapar kasih makan, lapar mati. Hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah syukur, mensyukuri nikmat akal. Afala ta'qilun? Kenapa kau tidak berpikir? Afala tatafakkarun? Kenapa kau tidak merenung? Afala tadabbarun al-Quran? Kenapa tidak memikirkan Al-Quran? Akal mesti disyukuri. Aku sekarang hidup di mana? Di dunia. Berapa lama? 63 tahun. Itu kalau ikut Nabi.
Tapi kalau tidak ikut Nabi, bisa lebih cepat. Yang akan aku bawa nanti ke apa? Kepada Allah sebagai bekal. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada guna harta, tak ada guna anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Al-Kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia berpikir apa yang akan aku bawa setelah aku mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pakai akal. Banyak orang sekarang tidak sempat memakai akal. Bangun tidur buka handphone, mau tidur buka handphone, buka gadget, buka TV, buka laptop, ngobrol tak tentu arah. Satu hari itu otaknya off. Untung Allah masih sayang. Kalau Allah nggak sayang tertulis di sini off. Nggak pernah di on kan sama sekali. Dia tidak berpikir aku ini hidup berapa lama, punya istri, punya anak yang sayang-sayang ini kan karena aku masih hidup, masih bernyawa. Kalau nanti tiba-tiba malaikat maut mencabut nyawa, aku terbaring kaku, membisu, tak bersuara. Semuanya menangis. Papa, kenapa begitu cepat kau pergi, warisan belum dibagi? Ternyata pernah ikut membangun Masjid Nurul Qamar. Allahu Akbar. Saya Pak Ustaz, Masjid Nurul Qamar itu saya nggak ikut membangunnya. Terus, tapi saya sempat membelikan AC-nya Pak Ustaz. Satu di kanan, satu di kiri. Padahal masjid ini sebesar ini, panasnya minta ampun. Masjid ini sebetulnya tidak panas, tapi karena masyarakatnya udah penuh membludak, itulah yang membuat ini udah over capacity. Udah bagus masjid ini, tinggi, ada kubahnya, lampunya cantik. Ini minta tolong tim foto ini, nanti mau saya tiru, bagus, cantik macam Masjid Nabawi, luar biasa. Ini udah. Sebetulnya saya mau minta foto di sini. Kenang-kenangan masjidnya. Tadi dari depan kita suuzon nengok masjid. Depan, kecil kali masjidnya. Sampai ruko, masuk ke dalam rupanya. Jangan lihat dari casingnya. Masuklah ke dalam. Jadi nanti kalau ada orang dari Balikpapan cerita, kayak mana masjid-masjid di Balikpapan? Masjid Balikpapan itu di samping ruko kecil, dijamin belum pernah masuk Masjid Nurul Qamar. Kalau dia masuk ke dalam, Ustaz Somad pernah di Masjid Nurul Qamar, itu ketahuan belum nonton di YouTube. Syukuri nikmat handphone. Dengan apa? Silaturahim. Dengan apa? Nonton ceramah. Dengan apa? Meliput ulama. Dengan apa? Mendengarkan suara Quran. Mendengarkan apa? MP3 para qari. Dengan apa? Ada program Quran, baca Yasin, baca surat Al-Kahfi. Nikmat handphone, disyukuri semuanya. Bendanya sama, dia bisa jadi nikmat, dia bisa jadi laknat. Kamera, ini kamera yang ada di Masjid Nurul Qamar malam ini adalah kamera nikmat semuanya. Tapi kalau kamera ini hanya dipakai untuk mengambil gambar maksiat, hanya untuk mengambil perbuatan yang tak diridhai Allah, bendanya sama, dari rahmat berubah menjadi laknat. Tuh motor-motor yang parkir di luar, itu motor-motor yang rahmat, yang disyukuri semua. Kenapa? Dengan punya motor dia bisa ke masjid, dengan pakai motor dia bonceng temannya untuk sholat ke masjid, dengan punya motor dia sudah sampai ke masjid sebelum azan berkumandang, sudah duduk. Azan jam 12, jam 11 dia sudah sampai. Pas ditanya, kok cepat kali datang? Salah tengok jam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz Abdul Somad tausiah jam 9. Sekarang sudah jam 10. Pas 60 menit. Tapi unik di Masjid Nurul Qamar. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lama-lama nanti jadi pertapa. Sudah lama saya ceramah, baru inilah dikasih kelapa. Allahu Akbar. Biasa ceramah di mana-mana dikasih air minum,
600 ml. Ini air minumnya sedikit, 300 ml, setengah jam. Biasanya di mana-mana tausiah itu mereknya dicopot, dibuang, tidak boleh. Tapi di Nurul Qamar sengaja dipasang mereknya. Kenapa? Minumannya santri. Kepada seluruh jamaah dari Sabang sampai Papua, minumlah air santri dari Pondok Pesantren Sidogiri, Jawa Timur. Hubungi nomor kontak berikut ini. Mensyukuri nikmat produksi milik umat. Jangan sampai masjidnya punya kita, tapi air minumnya punya orang. Ini bukan masalah kebencian, tapi membangkitkan ekonomi umat. Kalau air ini dibeli, keuntungannya dipakai untuk pondok pesantren, jangan-jangan Ustaz Somad dapat komisi endorse. Jangan ada dusta di antara kita. Abdul Somad tidak dapat berapa persen pun sampai saat ini. Bahwa setelah ini ada yang ngirim, apa boleh buat? Saya nggak bisa nolak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat mata syukuri dengan melihat Al-Qur'an, syukuri dengan melihat ulama, syukuri dengan melihat nikmat Allah. Nikmat telinga pakai dengan mendengarkan ceramah, tausiah, pengajian. Saya sudah lama ingin jumpa dengan Ustadz. Mata saya melihat YouTube, telinga saya dengar radio, baru ini kelihatan Ustadz. Masya Allah, Ustadz jauh lebih muda dari aslinya ya. Saya kemarin dibawa ke pondok pesantren. Sampai di sana mereka memegang pundak badan saya, dipegang. Apa kata dia? Oh, ternyata Ustadz kurus ya. Pondok pesantren tunanetra. Mereka selama ini mendengar suara saya, Assalamualaikum. Disangka mereka Abdul Somad itu besar. Dia nggak pernah lihat. Di TV One dia dengar suaranya, di YouTube dia dengar suaranya. Begitu dekat dia pegang. Banyak-banyak makan ya Ustaz. Meleleh air mata saya jumpa mereka. Dia senyum, dia ketawa, saya menangis. Kenapa? Dia dicabut Allah matanya, tapi dia hafal Quran. Aku diberikan Allah mata, tapi mataku jarang melihat Al-Quran. Dia diberikan Allah ujian, lulus, bisa dia tersenyum tertawa. Kita kenapa lengkap karunia diberikan Allah, selalu mengutuk nasib, selalu gelisah, selalu tidak mensyukuri nikmat Allah. Qalilan ma tashkurun, sedikit di antara kalian yang bersyukur. Saya memang betul-betul saat itu seperti ditempeleng, ditampar, tidak dengan kata-kata, tidak dengan ceramah, tidak dengan tausiah, tidak dimarahi, tapi mereka, kehadiran mereka, saya cium tangan. Doakan saya selalu, kalian orang-orang suci, bersih, mata kalian tak pernah ngeliat dosa. Saya bilang, memang Ustaz ada ngeliat dosa? Saya nggak ngeliat, cuman pramugari itu kan lewat-lewat, saya nggak ada ngeliat, saya udah nunduk. Dia nanya terus nomor berapa, katanya gitu. Syukuri nikmat mulut, ucapkan yang baik-baik. Nikmat lisan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Salawat, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mudah-mudahan rezeki yang dititipkan Allah ke kita itu pun bisa kita syukuri dengan berangkat ke tanah suci Makkah.
Selama ini mengucapkan salamnya dari Balikpapan, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nanti langsung di depan makam Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Safwatallah, assalamualaikum ya khaira khalqillah, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Begitu cara mensyukuri nikmat harta. Ke gunung baik, ke danau bagus, ke mall enggak masalah, tapi alangkah indahnya dipakai ke tempat-tempat yang membuat kita menjadi orang yang bersyukur. Apa janji Allah untuk orang yang bersyukur? La in syakartum la azidannakum. Bersyukur nikmat mobil ditambah mobil, bersyukur nikmat rumah ditambah rumah, bersyukur nikmat istri. Mohon maaf ya Bu, saya nggak ada ngomong, mereka aja yang terpancing. Makna ditambah itu tidak selamanya angka nominal, angkanya tetap satu tapi cintanya bertambah-tambah. Paham? Nah, itu untuk menetralisir yang ini. Keseimbangannya perlu dijaga, jangan sampai sendal jatuh ke bawah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi paling indah hidup ini adalah bersyukur. Ada 3 orang dipanggil sama raja, dikasih pena. Kata yang satu, kalau cuma dapat pena, ngapain lah kita datang ke istana raja? Banyak pena jual di pasar. Kata yang satu lagi, ya jadilah daripada enggak sama sekali. Kata yang ketiga, aku bukan lihat penanya, tapi aku lihat siapa yang memberikannya. Pandangannya pandangan hakikat. Kita tidak melihat apa yang dia berikan, tapi kita melihat siapa yang memberikan. Siapa yang memberikan semua yang ada pada kita ini? Allah. Jadi sebenarnya orang yang tidak bersyukur itu masalahnya bukan pada akhlak. Orang yang tidak bersyukur itu masalahnya bukan pada moral. Orang yang tidak bersyukur itu masalahnya ada pada akidah. Dia tidak ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sholat, saya sudah pengajian, saya sudah zakat, saya sudah sedekah, kenapa rezeki saya nggak lancar? Tetangga saya nggak sholat, nggak puasa, hidupnya lancar, mobilnya besar, rumahnya besar, bininya besar. Ini orang cara pandangnya, dia anggap Allah itu ayahnya. Seorang ayah kalau ngelihat anaknya berprestasi, dia kasih duit, dia kasih mobil. Allah bukan bapakmu, Allah bukan ayahmu. Allah berkehendak sesuai kehendak dia, bukan sesuai kehendakmu. Banyak orang bertuhan, ketika Tuhan tidak sesuai dengan kehendak dia, dia pecat Tuhan. Tuhan bukan karyawanmu. Allah la ilaha illallah. Berinteraksi dengan Allah bukan menuntut. Berinteraksi dengan Allah adalah ridha, menerima ketetapan Allah setelah usaha dan ikhtiar. Ini perlu dicatat, jangan dipotong videonya. Saya tidak mau jamaah Balikpapan tiba-tiba besok nggak ada yang kerja, nggak ada yang buka toko. Pas ibu-ibu nanya, papa nggak ke toko kita serahkan sama Allah. Berserah kepada Allah setelah usaha dan ikhtiar. Tokonya dibuka, selesai sholat subuh berdoa, mandi bersih, berangkat, buka, bismillah, berdoa. Terjadi apa yang terjadi di luar kehendak dan kendali. La haula wala quwata illa rizqu minallah. Diberinya kau rezeki berlimpah, sesungguhnya Allah ingin menjadi kau orang bersyukur. Dikuranginya, Allah ingin kau bersabar. Kita terbang dengan 2 sayap, sayap syukur dan sayap sabar. 2 S, syukur dan sabar. Syukur, sabar, soman. Kalau kau bersyukur, ditambah. Kalau kau bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi
hisab, orang yang sabar balasannya bighairi hisab, tidak bisa dihitung. Tapi sabar ini berat Pak Ustadz, karena berat itulah maka balasannya sorga. Kalau ringan balasannya kipas angin sama rantang. Mesti istiqomah dalam syukur dan sabar. Istiqomah ini berat, karena berat itu maka istiqomah. Kalau ringan namanya istirahat. Bertemu dengan orang-orang soleh ini adalah ketenangan. Saya tadi berangkat dari Pekanbaru habis sholat subuh, assalamualaikum, assalamualaikum, zikir, doa, pamit, berangkat. Transit Jakarta, terbang, bangun belum juga sampai, tutup mata lagi, buka jendela masih di awan. Mendarat Balikpapan, ganti baju, pakai batik, langsung ke Universitas Balikpapan. Selesai balik ke penginapan, mandi bersih, berangkat, makan, langsung kemari. Nggak capek, nggak lelah Pak Ustaz. Lelah, letih, pusing, sakit kepala, tapi berjumpa dengan orang-orang soleh, semangat. Jadi saya selalu dibilang, Ustaz ceramahnya jangan jauh-jauh lagi, jangan terlalu banyak jadwal, Ustaz mesti istirahat. Istirahat itu nanti ketika di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Dunia ini adalah tempat beramal selama hayat di kandung badan, tapi jangan sampai meninggalkan hak-hak orang yang ada untuk kita. Itu Ustaz Somad pergi-pergi terus? Enggak. Selasa, Rabu, Kamis di rumah dengan anak, dengan keluarga. Apa kalian nggak ngelihat saya jalan-jalan dengan anak istri saya, naik kuda? Anak saya nggak ikut. Lihat, tujuannya untuk apa? Ada hak mereka, tapi umat ini juga ada haknya. Ibu ada haknya. Inna li jasadika 'alaika haqqan, badanmu punya hak, kasih dia makan. Ustaz Somad hak badannya nggak dikasih, itu kelihatannya nggak makan. Oh saya makan. Nggak percaya tanya sama Sahibul Bait, disediakan makanan tadi, ada kepiting, ada udang. Nggak usah lah saya ceritakan, nanti menetes air liur. Ada cumi, banyak sekali. Lalu kemudian mata kasih dia hak. Inna li'ainika 'alaika haqqan, syukuri nikmat mata, tapi jangan kau pakai baca Quran, begadang, zikir, sholat terus, kasih dia tidur. Lalu kemudian inna li ahlika 'alaika haqqan, istrimu punya hak. Mereka perempuan-perempuan yang solihah, perlu diperhatikan, perlu diberikan apresiasi, perlu diberikan pujian. Gimana nasi gorengnya Pak? Dah, habis itu dia pergi, padahal asinnya minta ampun. Artinya apa? Mereka perlu 5. Mereka perlu makanan, kasih dia makan. Mereka perlu pakaian, kasih dia pakaian. Mereka perlu tempat tinggal, beri dia tempat tinggal sesuai kemampuan kita. Mereka perlu pendidikan, kita nggak sanggup mendidik, serahkan dia ke pengajian-pengajian selama masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka perlu perhatian, diperhatikan. Jangan sampai mereka kurang perhatian, akhirnya rambutnya dicat 3 warna merah kuning kelabu. Mereka kurang perhatian, akhirnya diambilnya baju dari tukang jahit yang resletingnya belum dipasang. Mereka kurang perhatian, akhirnya dipakainya sepatu yang tumitnya 15 cm kecil ke bawah. Dia yang jalan, kita yang ngilu. Itu adalah ciri-ciri perempuan-perempuan yang kurang perhatian. Siapa bilang perempuan merendahkan umat Islam? Siapa yang bilang umat Islam merendahkan perempuan? Siapa yang bilang umat Islam itu diskriminatif terhadap perempuan? Siapa yang mengatakan Islam merendahkan perempuan? Datang kalian ke Nurul Qomar Balikpapan, lihat perempuan diletakkan di tempat yang tinggi. Kenapa? Karena nggak ada tempat lain. Nggak mungkin perempuan dibuat di belakang kan? Maka diletakkan di tempat yang tinggi. Siapa doa yang paling makbul? Doa perempuan. Kenapa? Lebih dekat ke langit. Sudah dilengkapi sedemikian rupa, pakai kaca. Ibu-ibu, kami melihat ibu dari bawah ini seperti ikan mas koki. Ada yang merah, ada yang hitam, ada, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita diberikan anak yang soleh dan solehah. Luar
keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang sakit-sakit diberikan kesembuhan, kesehatan, senantiasa menjadi orang yang bersyukur. Kalau mau jadi bersyukur jangan cuma lihat ke atas saja. Orang yang mobilnya harganya 5 miliar nggak pakai kunci mobilnya. Orang-orang kaya itu mobilnya masih cicit. Ini mobil 5 miliar nggak pakai kunci, bingung sampai kita gimana cara ngidupkannya. Rupanya bersin, hidup. Pas ditanya berapa nih harganya, 10 mobilmu ini baru dapat 1. Ternyata dia pun tidak bersyukur. Kenapa? Karena dia melihat temannya punya private jet pribadi. Apa kata dia? Enaknya kalau punya pesawat pribadi. Tidak pernah bersyukur. Pandanglah ke bawah, maka kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah. Tapi bukan membuat kita jadi malas bekerja, tetap semangat bekerja. Unzur ila man huwa asfala minka, pandang lihat orang yang lebih di bawahmu, itu membuat engkau menjadi lebih bersyukur kepada Allah SWT. Man asbaha, siapa yang pada waktu awal hari paginya mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, aminan fi sirbihi, hatinya tenang, tidak dikejar-kejar orang, tidak diganggu orang, walahu qutu yaumihi, ada yang dimakan untuk hari itu, falahu, maka dia punya dunia bihadzafiriha, dialah pemilik dunia. Rasanya kita tiga-tiga ini ada, badan kita sehat, alhamdulillah, tak ada orang ngejar-ngejar kita, tidak ada. Ada yang kita makan, ada. Kitalah pemilik dunia beserta isinya. Berapa banyak orang kaya, duitnya banyak, mobilnya banyak, utangnya lebih banyak, dikejar-kejar sama debit kolektor. Setiap mendengar suara sepeda motor, langsung main ceret. Hutang. Kita alhamdulillah tenang. Orang barat, orang Eropa tidak bisa tidur malam, jam 2 malam matanya berkedip, nggak bisa tidur. Kenapa? Stres, depresi, sampai makan obat pil, obat tidur baru bisa tidur. Tapi orang Islam begitu khotib naik ke atas mimbar langsung tertidur. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Serahkan naik khatib, assalamualaikum, langsung tidur. Dan terbangunnya pas ketika khatib bilang barakallahu li wa lakum fil Quran. Bisik pula tuh ke sebelah, cepat sekali. Saya belum pernah marah ke jamaah yang tertidur waktu saya ceramah, belum pernah. Dari 2008 saya pulang dari Maroko, sekarang 2022, 14 tahun ceramah, belum pernah saya marah ke jamaah yang tertidur. Belum pernah saya marah, kenapa tidur, kenapa nyender, kenapa? Karena kalau jamaah tertidur itu berarti ustadz berhasil menenangkan hati jamaah. Itu kajian kita pada malam hari ini. TKA yang bertanya, bang, istrinya nggak ikut karena jaga anak, istrinya nggak ikut karena jaga toko, suaminya nggak ikut karena kesibukan, masing-masing ngirimkan utusan, suami ngirim istri, istri ngirim suami. Siapa causiah tadi? Ustaz Somad. Berapa lama? 60 menit. Oh 70, udah jam 10 lewat 10, 70 menit. Apa isi ceramahnya? Syukur. Hah? 70 menit cuma syukur aja. Nah, cuma itu yang kuingat. Untuk lengkapnya bisa ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.